guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gue mau nge-review dari pemakaian AC LG Dual Inverter setengah PK yang gue pakai kurang lebih udah 2 tahun ya. Dan ini sangatlah beberapa poin, nah ini dia beberapa poin yang gue mau sampein, dan dari kelebihan dan kekurangan, dan salah satu fitur yang paling gue sukai dari LG Dual Inverter ini. Simak aja videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan kalau bisa tonton video ini pakai headset ya guys. Oke, langsung aja guys. Ini dia remote guys. Remote-nya masih berfungsi dengan baik dan normal, tapi kadang-kadang, nah ini dia, gue langsung aja ngomong berapa minus-minusnya dan plus-plusnya sekaligus kalian bikin konten ini. Jadi minusnya ini adalah dari remote-nya. Remote-nya ini suka error, dan kalau misalkan error, baterainya padahal masih ada 2 bar. Nah tapi sering error, jadi muncul semua gitu kayak nge-restart, kayak baterainya dicabut padahal baterainya nggak dicabut. Dan ini gue udah pakai baterai mungkin kurang lebih selama 2 tahun ini udah 3 kali ganti atau 2 kali gitu, gue lupa. Nah terus yang itu adalah salah satu minusnya ya menurut gue dari LG Dual Inverter ini. Tapi kalau untuk AC nya sendiri belum gue sebut, ini baru remote nya aja. Oke, yang kedua adalah dari unit AC-nya. Ini indoornya, outdoornya ada di atas dak. Di situ gua keluarin di situ dan di atas dak. Dan ya ini sih gue rutin ya untuk pembersihan itu mungkin maksimal banget 3 bulan itu gue bersihin untuk AC-nya, indoornya ini. Kalau untuk yang AC ini kebetulan gue nggak pernah bersihin yang outdoornya karena ini indoornya. Outdoornya itu sulit, dan outdoornya itu udah dibersihin pakai air hujan, jadinya aman kata tukang servisnya. Dan gue bersihin indoornya aja setiap kali servis 3 bulan sekali kalau untuk AC ini. Dan ini untuk AC LG Dual Inverter ini adalah T06 berapa ya, gue lupa lah. Ntar gue sebut di kolom di sini ya guys, di teksnya. Nah jadi kalau kata abangnya, ini tuh AC dual inverter yang hemat, dan ini benar aja terjadi. Ini gue nyalain, dan ini AC kedua. Jadi pertamanya itu di kamar gue, dan ini kamar adik gue. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berfungsi dengan normal, dingin, dan belum pernah ganti freon ataupun isi freon ulang ataupun segala macam berbentuk dengan freon yang mahal itu. Untuk AC ini belum, tapi AC kamar gue udah ganti freon. Jadi waktu itu sempat pindah rumah, jadi terus ada mungkin pemasangannya kurang kencang atau gimana, jadi bocornya itu di sambungan nipolnya gitu lah pokoknya kata abangnya. Dan dicek emang abangnya, gue udah yakin jujur 100% orangnya, dan dia bilang ini freonnya udah turun sampai di bawah berapa PSI gitu, gue lupa. Pokoknya standarnya itu dia harus di atas 100 PSI kalau nggak salah ya, gue lupa, tolong dikoreksi kalau misalnya gue salah. Dan ini mantep, belum pernah ganti freon ataupun isi ulang freon ataupun di flash ulang freon. Kemarin sempat servis doang karena ada kebocoran, bukan kebocoran sih, jadi mungkin keluarannya mampet jadi bocor, netes-netes, dan alhamdulillah sekali servis hilang, dan sampai sekarang masih dingin gitu. Dan lu tau nggak fitur yang paling gue suka dari AC ini adalah, nanti aja deh sampai di video terakhir. Gue mau bikin ini kekurangannya dulu. Kekurangannya memang untuk AC Dual Inverter LG ini, untuk khususnya yang setengah PK yang gue gunain ini, adalah untuk dinginnya itu lama. Karena apa? Karena mungkin inverter ya, dia butuh penyesuaian dari listrik segala macam, gue nggak tahu, tapi katanya sih emang gitu. Kalau untuk inverter itu daripada konvensional itu memang lebih lama untuk dinginnya. Oke, wajar, tapi ya itu kalau AC konvensional lebih cepat. Kadang kalau buru-buru masuk ke dalam ruangan, wah belum dingin nih, tapi gue ada ininya, ada solusinya. Pertama lu harus pencet ini nih, jet mode, instan dia dinginnya. Tuh kalau udah tipe kayak gini dia langsung kenceng, kipasnya keluarnya juga mantep. Wattnya juga ini watt maksimal kalau nggak salah 380-an lah, 389 watt. Dan adalah itu, ada fitur jet modenya. Kayaknya beberapa
beberapa AC juga ada lah ya harusnya. Alhamdulillah sih so far kalau gua pakai jet mode itu langsung cepat instan, walaupun nggak secepat dari konvensional dengan mode jet juga. Itu sih. Dan kekurangannya lagi ya. Ini AC rada ringkih sih sebenarnya. Ringkinya tuh kalau lu nggak servis sering-sering, pasti ada yang mampet, pasti ada yang netes-netes air di indoornya. Tapi rata-rata sih hampir semua kayak gitu. Tapi gue pernah pakai Sharp itu, alhamdulillah nggak pernah servis. Bukan nggak pernah servis, lebih jarang servis, tapi nggak pernah bocor gitu. Gue nggak tahu ya, apakah emang sudut kemiringan ini kurang atau gimana, atau mungkin emang gue lagi apa saja pakai yang LG ini dual inverter. Tapi ini kedua-duanya sama sih di kamar gue sama yang di sini. Itu apalagi ya setelah itu ya. Oh iya nih yang paling gue suka deh nih, gue kasih tahu langsung aja nih guys. Pasti lu udah tau lah kenapa gue milih AC ini. Kenapa? Ya karena itu, ini AC tuh irit banget guys wattnya, karena dia punya fitur yang namanya watt control. Nah ini dia nih, fitur watt control ini mantep banget guys, karena gua saksikan sendiri betapa iritnya ini AC, yang mana kamar gue itu hampir 24 jam nyala, tapi gue selalu pencet watt control. Mungkin sesekali jet mode, tapi jarang. Kalau misalkan udah dingin gue langsung watt control hingga mencapai ya pemakaian hanya 40% dari maksimal. Mungkin which is sekitar 120-an watt lah ya. Mungkin salah, kalau salah mungkin dikomentarin aja guys. Sekitar itulah. Gue juga belum pernah ngetes langsung pakai wattmeter yang dicolok di situ atau gimana. Gue belum pernah, tapi yang gue rasain memang irit guys. Dan lo tahu seberapa iritnya? Gue waktu itu AC masih satu di kamar gue doang, dan hampir 24 jam ya, karena anak gue nggak dingin di kamar. Dan yang gue suka, yang gue kaget, surprisingly sebulan itu nambah pemakaian listrik di rumah. Kalau gue compare sama sebelum gue pakai AC sama sekali di rumah gue, itu 90 ribuan. Gila tuh. Murah kan guys, 90 ribu lu udah bisa adem seharian penuh, yang hampir 24 jam nyala. Ya itu bikin kantong lu nggak jebol lah. Dan gue rekomendasiin ini bagi lu yang budget minim dan pengen tagihan listrik lu nggak gede-gede amat. Ya gue saranin sih pakai setengah watt LG dual inverter ini sih guys, gitu. Karena harga barunya pun juga ini murah, kalau nggak salah dulu gue beli 3,2, mungkin sekarang 3,6an. Dan untuk pipa-pipanya gue pakai punya Daikin punya yang paling tebel, kalau nggak salah 0,8 asli Daikin. Itu pipa-pipanya itu 0,8 mili, itu gue sekitar 600 ribuan. Terus ya sekitar 4,2 lah total sama pemasangan, ya 4,5 lah ya sama jasa pemasangan gitu. Dan lu bisa irit seirit-iritnya. Itu sih guys palingan LG gitu kan, brand Korea dibanding yang brand yang lain gitu kan, mendingan LG gitu. Dan service centernya juga udah banyak, garansi kompresornya sampai 10 tahun, 10 years warranty inverter kompresor. Gitu sih guys, palingan guys. Terima kasih banyak nih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk channel Anything Unit. Ditunggu update video-video gue berikutnya, karena gue beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan mungkin gue mau nge-review beberapa pemakaian barang-barang yang ada di rumah gue. Gitu sih, buat merekomendasiin atau enggak, gue akan memberikan review sejujur-jujurnya dan gak di-endorse, dan gue gak mendiskreditkan barang-barang ini. Dan gue sangat jujur, maksudnya jujur dalam review ya guys. Jadi gue gak ada intervensi dari pihak manapun. Gitu guys. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.